yang kita diskusikan kemarin. Di sini kita akan membahas diskusi argumen kita tentang kesehatan lingkungan sebagai determinan kesehatan utama. Konsep determinan kesehatan ini dapat dipahami sebagai interaksi dinamis antara faktor genetik, perilaku, lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik dalam kerangka ekologis yang saling terhubung. Determinan fundamental yang membentuk konteks di mana individu komunitas hidup bekerja dan berinteraksi. Dalam perspektif ini di lingkungan merupakan sebuah sistem aktif yang secara konstan berinteraksi dengan populasi manusia melalui berbagai mekanisme paparan. Sistem ini terdiri dari unsur fisik, udara, air, kimia, polutan, biologis, kuman, dan vektor serta perilaku manusia yang saling terkait dan berdampak langsung pada kesehatan. Model ekologis menjelaskan bahwa lingkungan tidak hanya sebagai alam sekitar, tetapi sebagai sebuah sistem yang utuh. Paparan terhadap bahaya lingkungan seperti polutan udara, PM2.5, air dikombinasi bakteri endemik, dan faktor penyakit seperti nyamuk Aedes telah diidentifikasi sebagai kontributor utama terhadap berbagai penyakit global yang mempengaruhi morbiditas, mortalitas, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, mencapai masyarakat yang sehat dan berkelanjutan, kita tidak bisa hidup hanya mengandalkan pengobatan. Kita harus benar-benar memahami bagaimana paparan lingkungan seperti polusi udara atau air kotoran mempengaruhi tubuh manusia, dan kemudian menerapkan strategi pencegahan yang telah terbukti secara ilmiah. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat. Nah, di sini kita ada pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang harus kita diskusikan. Baik, di sini kami akan mendiskusikan soal pertanyaan hasil kelompok kami. Jadi pertanyaan ini ada 4 pertanyaan. Tubuh yang disebabkan oleh kelebihan radikal bebas yang merusak sel protein dan DNA. Di sini pertanyaan yang ditanyakan oleh saya sendiri yang akan dijawab oleh Putri Amanda. Nah, bagian yang tak paham ini kan tubuh yang disebabkan oleh kelebihan radikal bebas yang merusak sel protein dan DNA. Nah, ini jawabannya, kondisi tubuh yang disebabkan oleh kelebihan radikal bebas yang merusak sel protein dan DNA disebut stres oksidatif. Gimana, Rin? Yang disebut stres oksidatif berarti kondisi tubuh yang disebabkan oleh kelebihan radikal bebas yang merusak sel protein dan DNA stres oksidatif. Oke. Baik, terima kasih untuk Putri sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi di sini ada sisa 3 pertanyaan. Determinan fundamental dan sesuatu yang dapat mempengaruhi. Yang akan dijawab langsung oleh Ripa. Faktor fisiknya yaitu suhu, cahaya, kelembapan, tekanan, radiasi. Nah, faktor kimianya kualitas udara, air, tanah, kandungan nutrien, polutan, logam berat. Faktor biologisnya kehadiran organisme lain seperti bakteri, virus, predator, tumbuhan, dan kompetitor. Faktor sosialnya ekonomi dan budaya yaitu pola hunian, sanitasi, pendidikan, akses kesehatan, dan kebiasaan masyarakat. Itu pertanyaan dari Dari Putri. Untuk saudara Putri gimana? Cukup. Baik, di sini ada pertanyaan nomor 3. Oleh karena itu, untuk mencegah masyarakat yang sehat dan berkelanjutan, kita tidak bisa hidup hanya mengandalkan pengobatan. Yang akan dijawab langsung oleh Delvi Putri. Masyarakat sehat membutuhkan pendekatan preventif dan proaktif, bukan hanya mengandalkan pengobatan. Dengan kata lain, mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada soal nomor 4. Apa yang dimaksud PN5 ya? 2.5. PN2.5 adalah singkatan dari partikel meter. 2.5 yaitu partikel udara halus dengan diameter kurang lebih 2,5 mikrometer. Nah, itu jawabannya. Nanti bakalan ada jawaban selanjutnya kita membahas dalam lagi.
Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami. Mungkin nanti kami akan memperdalami hasil diskusinya lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari diskusi kami. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.